Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang yang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan bakar minyak, baik itu berupa batu bara, minyak bumi, dan gas. Provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan kekayaan bahan BBM-nya, yaitu batu bara. Bengalon yang terletak di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kuta Timur yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999 yang saat ini merupakan salah satu kawasan peruntukan pertambangan batu bara yang cukup besar di Kuta Timur yang membuat Bengalon berkembang dengan cukup pesat. Hal ini juga didukung dengan adanya rencana pembangunan PT Batuta Chemical Industry Park yang merupakan bangunan pabrik kol metanol dan pabrik biodiesel di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kuta Timur, Kalimantan Timur, yang akan menjadi pabrik metanol pertama di Asia Tenggara. Dengan isu tersebut menyebabkan Bengalon memiliki penduduk imigran yang cukup banyak, sehingga masyarakat mulai mengembangkan sumber daya terbarui. Adapun sumber pendapatan kecamatan ini tidak hanya berasal dari sumber daya tambang saja, melainkan dengan pemanfaatan lahan yang ada melalui pertanian sebagai salah satu kegiatan menghasilkan yang berkelanjutan, serta kegiatan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, pada RTR kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan terhadap kawasan ekonomi berbasis industri pada Kecamatan Bengalon yang terletak di Kabupaten Kuta Timur sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi industri dalam RT/RW Kabupaten Kuta Timur yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi industri dengan optimal. Masing-masing masih terfokus dalam pengelolaan potensi dan masalah secara mandiri, sedangkan banyak permasalahan maupun potensi strategis yang perlu ditangani secara terpadu dalam suatu sistem perwilayahan. Sehingga dalam penyusunan RTR kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terkait kawasan ekonomi berbasis industri pada Kecamatan Bengalon diperlukan waktu penyusunan selama 4 bulan, di mana berdasarkan Permen Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten disebutkan pada pasal 5 berlaku pada RTR KSP dan RTR KSK selama 20 tahun dengan peninjauan kembali dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. Di mana dalam peninjauan kembali ini bisa terjadi apabila adanya perubahan lingkungan strategis, yang dimana pertama adalah bencana alam skala besar, lalu kedua adalah perubahan batas teritorial negara, serta yang ketiga adalah perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup wilayah pada penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terkait kawasan ekonomi berbasis industri pada Kecamatan Bengalon yang mengacu pada RT/RW Kabupaten Kuta Timur, di mana terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kuta Timur. Adapun Kecamatan Bengalon memiliki luas wilayah sebesar 319.624 hektar. Adapun Kecamatan Bengalon memiliki batas-batas, yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Kaliorang, sebelah timur adalah Selat Makassar, sebelah selatan adalah Sangatta Utara, dan sebelah barat adalah Muara Wahau. Kemudian, dalam menentukan tujuan rencana tata ruang kawasan industri Bengalon perlu memperhatikan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara kegiatan perekonomian dan tetap memperhatikan lingkungan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki tanpa merusak lingkungan. Dalam menentukan tujuan pengembangan kawasan, maka perlu didasari dengan tujuan dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah atau RIPIDA yang ada, di mana tujuan rencana pengembangan kawasan industri Bengalon yang direncanakan adalah sebagai berikut. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri di Kecamatan Bengalon yang dicanangkan bertemakan High Eco Technology Petrochemical Coal Industry, yang dimana tujuan pengembangan dengan harapan mengembangkan kawasan industri yang high eco teknologi yang terintegrasi dengan melakukan pengembangan pada sektor pelabuhan dan dermaga serta perumahan yang berkonsep sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas pada ruas jalan poros kawasan industri Bengalon, meningkatkan kawasan industri sebagai potensi ekonomi yang memiliki ketersediaan ketenaga kerjaan yang memadai, optimalisasi peran teknologi tinggi dalam pengembangan subsistem pada wilayah kawasan industri Bengalon yang berwawasan lingkungan, dan meningkatkan kualitas produk hukum sebagai landasan untuk mengatur pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan industri yang berbasis ekonomi. Sehingga adapun strategi penataan ruang yang didapatkan adalah yang pertama memantau dan mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan budidaya agar tidak terjadi pembangunan pada kawasan lindung. Selanjutnya melakukan suatu penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi serta pasca tambang baik di wilayah daratan maupun perairan, serta dibatasi dengan penggunaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung.
Selanjutnya, mengembangkan kawasan industri untuk mewujudkan fungsinya melalui pertumbuhan lebih baik, serta ketersediaan ketenagakerjaan yang beragam menjadi kawasan yang proporsional, serta merata dalam menyongsong perekonomian. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan industri yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan, serta optimalisasi peran teknologi dalam pengembangan subsistem pada wilayah kawasan industri. Selanjutnya adalah menciptakan sistem koleksi dan distribusi dengan pembangunan kawasan agribisnis, lalu meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya. Dan selanjutnya adalah mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan dengan pengaspalan, pelebaran jalan, serta pengelolaan lalu lintas dengan membuat jalur khusus kendaraan kegiatan industri. Selanjutnya, meningkatkan dan mengoptimalkan sektor pelabuhan sebagai tempat pendistribusian hasil pertambangan untuk mendukung kegiatan industri. Selanjutnya, melakukan peningkatan kerjasama dalam pengembangan industri. Selanjutnya, melakukan pengaturan sektor ekspor-impor dari hasil produksi pertambangan yang efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing ekonomi. Selanjutnya, melakukan peningkatan dan pengembangan sektor transportasi guna mengoptimalkan aksesibilitas ke dalam dan keluar kawasan industri, serta meningkatkan kualitas hukum sebagai landasan untuk mengatur pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan industri berbasis ekonomi pada pembangunan yang ideal sesuai dengan undang-undang. Kemudian, pada sistem pusat kegiatan yang dimana berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuta Timur tahun 2015 hingga 2035, sebagaimana hal tersebut dibagi berdasarkan lokasi, di mana pada sistem pusat kegiatan lokal terletak pada Desa Muara Bengalon sebagai pertambangan dan energi, Desa Sekerat sebagai hutan, dan Desa Sepaso Barat dan Kraitan sebagai perkebunan. Lalu pusat pelayanan kawasan terletak di Desa Tepian Langsat dan Sepaso Selatan sebagai hutan, serta Desa Sepaso Timur sebagai perkebunan. Dan terakhir adalah pusat pelayanan lingkungan yang terletak di Desa Tepian Indah sebagai perkebunan, Desa Tepian Baru sebagai permukiman, dan Desa Sepaso sebagai lindung gambut. Adapun pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan industri Bengalon didasarkan atas sub-input industri yang juga mencakup sarana dan prasarana pada kawasan tersebut. Jadi mana pertama adalah rencana jaringan drainase dan air limbah, sebagaimana pengembangan jaringan drainase saluran primer di kawasan industri Bengalon pada ruas jalan lingkungan Desa Muara Bengalon, Desa Sepaso Selatan, Desa Kraitan, dan Desa Sekerat. Dilakukan penambahan jaringan penyaluran air limbah dan peningkatan zona penyaluran dengan penambahan pipa penyaluran yang masih belum terlayani. Yang selanjutnya adalah pengembangan TPST yang ada di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, sesuai arahan RDPR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang tahun 2020 hingga 2040, serta membangun TPA sampai kecamatan di lahan yang sudah tersedia dengan luas 7 hektar di Desa Sepaso Timur. Kemudian rencana jaringan transportasi yang dimana terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan jalan yang dimana meningkatkan akses ke pusat kegiatan industri melalui Desa Muara Bengalon, Desa Sepaso Barat, Desa Sekerat, dan Desa Sepaitan. Lalu meningkatkan akses transportasi darat antar desa dengan membangun jembatan antara Desa Sepaso Selatan dan Sepaso Timur. Perencanaan ruas jalan baru sebagai jalan kolektor primer guna mendukung mobilitas kegiatan industri pada ruas jalan Desa Muara Bengalon, Desa Sepaso Selatan, Desa Sepaso Timur, dan Desa Sekerat. Kemudian melakukan pelebaran jalan pada ruas jalan kolektor primer menuju kawasan industri dengan lebar minimal 9 meter. Selanjutnya adalah jaringan laut, di mana adalah optimalisasi aktivitas pelabuhan dengan memisahkan antara pelabuhan untuk kebutuhan peti kemas dan pelabuhan untuk tambang dengan membangun pelabuhan laut baru pada Desa Muara Bengalon. Selanjutnya mengembangkan sarana dan prasarana transportasi pelabuhan laut yang ramah lingkungan serta menambah rute alur pelayaran khusus menuju dan dari Kecamatan Bengalon. Kemudian adapun dalam perencanaan pola ruang dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan budidaya, di mana pada kawasan lindung terdiri dari RPH dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya seluas 34.052 hektar pada hutan lindung, serta kawasan perlindungan setempat seluas 3.952 hektar pada sempadan sungai. Lalu kawasan budidaya terdiri dari kawasan inti industri yaitu industri batubara seluas 17.858 hektar. Dan kemudian kawasan penunjang yang terdiri lagi menjadi hutan produksi konversi seluas 1.215 hektar, hutan produksi terbatas seluas 47.192 hektar, hutan produksi tetap seluas 75.272 hektar, perkebunan seluas 121.463 hektar, dan pertanian tanaman pangan seluas 137 hektar. Sehingga dalam mendukung visi tersebut terdapat rencana aksi yang dicanangkan berupa peningkatan dan pengaturan ekspor dan impor hasil produksi industri yang efektif dan efisien melalui sektor transportasi, konektivitas, dan aksesibilitas berdasarkan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri yang berdaya saing melalui prasarana dan prasarana serta teknologi tinggi yang mumpuni dan kemampuan sumber daya manusia yang ditingkatkan. Lalu perlindungan pemanfaatan sumber daya alam kawasan industri yaitu membentuk kelembagaan konservasi, aturan, serta kebijakan dalam pemanfaatan, terutama perlindungan pada kawasan lindung. Dan peningkatan kerjasama dalam pengembangan industri melalui perluasan sektor pasar, industri, serta menjalin kerjasama berdasarkan bidang terkait.
Kemudian pada arahan pemanfaatan ruang terdapat program perwujudan tata ruang pada tahapan pelaksanaannya yang dilandasi pertimbangan kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku berasal dari beberapa sektor penting lainnya, serta kondisi perekonomian ditinjau dari PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui perkembangan kuantitas produksi sesungguhnya yang mencerminkan kondisi perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Kota Timur dan nasional. Yang umumnya pada kondisi normal, dengan sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang kawasan ekonomi khusus Kecamatan Bengalon berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBD Nasional, dan swasta. Yang dimana pada waktu pelaksanaan program terdiri atas 4 tahapan dengan waktu 20 tahun sejak ditetapkan sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dengan menetapkan prioritas pembangunan di kawasan ekonomi khusus Kecamatan Bengalon. Yang dimana pada tahap pertama dilakukan pada tahun 2022 hingga 2027, tahap kedua pada tahun 2027 hingga 2032, tahap 3 pada tahun 2032 hingga 2037, dan tahap keempat dilakukan pada tahun 2037 hingga tahun 2042. Tahapan pelaksanaan disesuaikan dengan periode anggaran 5 tahunan, yang dimana tahap pertama yaitu pada tahun 2022 yang merupakan awal dari pelaksanaan program sampai dengan tahun 2027, yang dimana instansi pelaksanaan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan masyarakat. Adapun pada perwujudan sistem pusat kegiatan, memiliki sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD Kutai Timur, serta dengan instansi pelaksana itu adalah Bapeda dan Dinas PU. Dan selanjutnya adalah perwujudan sistem infrastruktur penunjang, yang dimana adalah sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD Kutai Timur, dengan instansi pelaksanaan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Perhubungan. Kemudian pada perwujudan sistem infrastruktur penunjang memiliki sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD Kutai Timur dan Kalimantan Timur, dan di mana dilaksanakan oleh instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Bapeda, Dinas Perhubungan. Kemudian pada perwujudan rencana pola ruang berasal dari APBD Kabupaten Kota Timur dengan instansi pelaksana berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, perusahaan industri, sehingga dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terkait kawasan ekonomi berbasis industri pada Kecamatan Bengalon dapat mencapai suatu tujuan, yang dimana adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang yang baik dan berkelanjutan terkait dengan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang di Kecamatan Bengalon, serta menjadi pedoman dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang bagi pihak yang berperan dalam penataan ruang di Kecamatan Bengalon.